Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrix Channel. Kali ini kita akan mengupas tax basics, dasar-dasar perpajakan yang akan membahas mengenai pengenalan hak dan kewajiban dalam pemotongan atau pemungutan PPh. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, setiap pemotong pajak itu mempunyai seperangkat kewajiban yang harus dilakukan. Setidaknya ada 6 guys. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemotong pajak. Oke, yang pertama tentunya harus mendaftar dulu untuk ber-NPWP. Ya, jadi setiap wajib pajak yang memiliki wajib memiliki NPWP, khususnya wajib pajak badan guys. Jadi kalau orang pribadi kan kemarin kita sudah sempat bahas, orang pribadi wajib mendaftar bila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Objektifnya dia di atas PTKP. Nah, kalau yang badan, saat dia berdiri guys, maka dia sudah wajib mendaftar NPWP. Saat badan berdiri gitu ya, wajib mendaftar NPWP. Sama guys, paling lama 1 bulan saat usaha mulai dijalankan. Oke, itu kewajiban yang pertama bagi para pemotong. Kalau orang pribadi, yang kemarin ya, saat menuju PTKP, dan dia wajib daftar NPWP. Tapi kan yang pemotong pajak itu kan bagi mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas saja kan ya. Kemarin kita sudah sempat bahas juga, para pribadi itu belum tentu pemotong pajak. Kalaupun pemotong pajak, selain PPh 21 ya guys ya, pemberi kerja ya, kalaupun pemotong pajak 23 atau 4 ayat 2, dia harus ada penunjukan terlebih dahulu. Oke, setelah daftar NPWP guys, para pemotong pajak wajib melaksanakan pemotongan pajak. Oke, pemotongan pajak ya dilakukan ya pada saat ada transaksi yang merupakan objek pemotongan kan gitu ya. Nah, bila saat diperiksa ternyata diketahui tidak memotong, maka Ditjen Pajak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagih kekurangan pemotongan penyetoran pajak atas objek pajak yang merupakan objek pemotongan PPh gitu guys. Oke ya. Yang kedua, yang ketiga, setelah motong ya, bukti bahwa dia sudah memotong itu adalah bukti pemotongan pajak. Maka si pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan baik diminta ataupun tidak. Oke. Bagi penerima penghasilan guys, ya, penerima penghasilan yang merupakan objek PPh non final, maka pemotongan pajak ini itu merupakan bukti pemotongan pajak ini itu merupakan bukti pelunasan pajak yang bisa dikreditkan pada akhir tahun. Ya, bagi orang pribadi dia bisa menjadi pengurang PPh orang pribadi, bagi wajib pajak badan dia menjadi pengurang PPh badan berutang. Nah,
Bagi pemotong, bukti potong akan disampaikan sebagai lampiran. Oke, jadi ada daftar bukti potongnya guys, bukan satu-satu. Apalagi sekarang pakai e-book pot ya, lebih mudah guys. Laporan pembuatannya ini lebih mudah sekarang. Oke, jika tidak membuat bukti potong, dapat mengakibatkan SPT masa PPH. Pemotongan PPH tadi menjadi tidak lengkap guys. SPT tidak lengkap dapat dianggap belum diterima. Jadi ya tergantung ya, belum diterima ya, sehingga menimbulkan sanksi administrasi berupa denda. Oke, kemudian guys, kewajiban berikutnya yang keempat, setelah memotong, membuat bukti potong, ya wajib menyetorkan pajaknya ke negara guys. Oke, kalau ternyata dia tidak menyetor, maka ada sanksi. Terlambat menyetor juga sama, ada sanksi guys. Ya, sesuai dengan jangka waktu telah ditetapkan. Jadi kalau terlambat, kena sanksi bunga 2% per bulan dari pokok pajak. Dan di sini maksimum sampai dengan 24 bulan. Jadi kalau ternyata dalam 2 tahun setelah masa pajak berakhir, ternyata ini tidak di-store pajaknya guys. Lu tinggal ngalihin aja. Misalnya tidak memotong PWH pasal 23 misalnya, 100.000. Oke. Sampai dengan 2 tahun nih nggak dibayar-bayar, nggak di-store juga nih pajaknya. Tinggal ngalihin aja. 100.000 dikali 2% dikali 24 bulan. Berarti kan sama dengan 48% ya. Oke. Ya berarti hampir 50.000 guys jadinya. Itu baru satu transaksi. Gimana kalau banyak? Angkanya jutaan, ratusan juta atau miliaran gitu ya. Oke, kemudian bila dalam pemeriksaan diketahui oleh Dijen Pajak bahwa wajib pajak pemotong tidak melakukan penyetoran yang telah dipotong atau dipungutnya, maka selain sanksi bunga yang tadi, wajib pajak juga dapat dikenai pidana pajak, guys. Karena tadi kan sengaja kan, ya sengaja tidak menyetor, guys. Oke, jadi ini bisa guys dipidana, tapi tergantung lagi ya. Pidana itu kan melihat pada ada merugikan pendapatan negara atau tidak. Kalau ternyata iya, siap-siap guys. Oke, setelah potong, bikin bukti potong setor, maka harus melaporkan pemotongan pajaknya dalam bentuk SPT guys ya, SPT masa biasanya kalau pemotongan PPH ini. Oke, yang sudah ditetapkan dalam peraturan pajak. Bila tidak melakukan kewajiban, ada sanksi denda guys. Sanksi dendanya lumayan ya, per jenis pajak, per SPT bisa 100.000 guys. Kalau misalnya kita di kantor, di perusahaan ini ada 3 jenis pajak setiap masa. Misalnya PPh 21, PPh pasal 4 ayat 2, sama PPh 23 misalnya. Ya udah 300.000 tuh guys. Kalian aja kalau udah setahun, 12 bulan. Udah berapa tuh? Berarti kan 300.000 dikali 12 bulan guys ya. Lumayan banyak guys. Oke, nah kewajiban yang terakhir guys, dia harus menyimpan data selama 10 tahun di Indonesia. Ya, semua data, perhitungannya, bukti potongnya gitu ya, kertas kerjanya yang menunjang itu harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Jadi guys, kalau melihat pada kewajiban pemotong, nanti terlihat jadinya seperti ini guys. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, jadi flow-nya seperti ini guys. Daftar NPWP, saat memenuhi syarat objektif dan subjektif, kemudian memotong, bikin bukti potong, di sini aturannya guys ya, tentang pemotongan. Oke, kemudian menyetor pajak, ini aturannya juga. Oke, kemudian dia wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor dalam SPT. Nah, ini terkait dengan SPT guys. Kemudian wajib menyimpan data di Indonesia selama 10 tahun menurut pasal 28 Undang-Undang KUP. Nah, setelah kita melapor SPT, ya guys ya, belum tentu pelaksanaan kewajiban withholding ini selesai. Karena ini selesai, kita mengambil istilah hukumnya. Bila sudah ingkrah, oke, bila sudah final secara hukum. Nah, ini nanti kita akan ada bahasan lagi ya. Kapan sih suatu kewajiban pajak di suatu masa atau satu tahun itu berakhir. Yang nanti kita akan lihat apakah sudah masuk daluarsa atau belum. Nanti kita akan cek ya. Mungkin saat ada pengenalan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan guys. Nanti kita akan menuju ke sana juga. Oke ya. Jadi itulah 6 kewajiban ya yang harus dilakukan oleh para pemotong pajak.
Mungkin yang daftar NPWP bisa diabaikan ya kalau sudah daftar, guys. Jadi sisanya 5 jadinya, 5 kewajiban. Oke, guys. Subjek pajak yang dipotong penghasilannya, guys, itu punya hak-hak juga, ya. Yang memotong punya kewajiban, yang penghasilannya dipotong itu punya hak, guys. Ya, jadi ada beberapa yang diatur dalam undang-undang perpajakan ya, hak-hak pemotong ini. Yang pertama tadi ya, kebalikannya tadi memotong, membuat bukti potong. Itu bagi si pemotong. Nah, bagi yang dipotong penghasilannya, maka haknya adalah meminta bukti potong. Apalagi kalau itu pajaknya dipotong. Ya, yang kemarin ya, si yang dipotong penghasilannya dia nagih 100 kepada pemberi penghasilan. Kemudian karena dia yang nagih adalah badan atas jasa, ya misalnya jasa konsultan, oleh si pemberi penghasilan, dia tidak murni 100.000 misalnya. Dia dipotong sama dia, 100 saja biar gampang ya, itu tidak murni yang tagihan 100 tadi, tidak murni dibayar 100, tapi 98 dalam bentuk uang, 2 itu dalam bentuk bukti potong, guys. Nah, bukti potong itulah, guys, yang tadi bisa mengurangi PPh badan atau orang pribadi itu tangan 3 akhir tahun. Makanya di sini bukti sahihnya adalah harus terima fisiknya bukti potong, guys. Jadi di sini yang dikenakan pihak yang dikenakan pemotongan pajak harus meminta bukti pemotongan pajak. Oke? Apapun itu namanya ya, kalau mengkreditkan ini harus, guys. Itu ya. Kalau ternyata final pun harus, guys. Karena ada beberapa kasus ya, misalnya persewaan dalam bangunan, bukan serta dalam bangunan ya, atau konstruksi juga bukan. Saya dua-duanya kan bisa store sendiri di dua ini, bisa potong, bisa store sendiri. Waktu itu ada kasus, guys, dia itu kurang bukti potong finalnya. Oke, anggaplah konstruksi lah biar gampang. Nah, perusahaan konstruksi ini dia juga mungkin karena nggak setor atau gimana ya kan, kalau sewa tanah bangunan atau konstruksi kan kalau ada selisih bisa store sendiri tuh. Nah, ternyata gini ada yang kurang. Nah, entah gimana ceritanya, bukti potong misalnya ada 2.000. Oke, 2.000. Kemudian omset finalnya dia misalnya 2.200. Nah, karena fisiknya cuma 2.000 bukti potong, yang 100-nya ini ditagih. Ya, jadi kalau misalnya meminta bukti potong ini nggak berpengaruh kok. Ini kan nggak dikreditkan, nggak bisa. Bukan itu maksudnya. Kalau ternyata dia tidak setor, atau dia sudah merasa dipotong, nggak monitor lagi, kan gitu ya. Kemudian bukti potong fisiknya kurang, ya itu bisa balik lagi, guys. Menggerus pendapatan dia, karena kan pajak ini kan sebenarnya biaya gitu. Ya, jadi gitu ya. Harus meminta bukti potong, guys. Oke? Ya, tadi ya, bisa mengkreditkan atau melunasi pajak yang tertanggung di tahun bagi yang non objek PPh final. Bagi yang PPh final juga sebenarnya sama ini. Kalau bukti fisik sama omset pengakuannya beda dan ternyata omset lebih besar daripada bukti fisik pemotongan PPh final, ya makanya sisa selisihnya ini hati-hati, guys. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lebih jelek lagi ceritanya, guys. Kalau tadi kan omset 2.200, bukti potong fisik cuma ada 2.000 angkanya nih misalnya ya. Jumlah omsetnya misalnya 2.200 di omset di laporan keuangan, di bukti potong cuma 2.000. 200-nya ini dianggap penghasilan tidak final, guys. Gitu jadinya. Jadi bukti potong ini vital, guys. Mau final mau tidak, tetap harus kita minta. Oke ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, di sini, guys, di peraturan pajak, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPh, pihak yang penghasilannya dipotong pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Alasannya, ya, bisa karena wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan menunjukkan tidak akan terutang pajak, ya, karena mengalami kerugian fiskal. Maka SKB dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak baru berdiri, masih dalam tahap investasi, wajib pajak belum sampai tahap produksi komersial, atau karena suatu peristiwa yang berakibat dua kemampuan atau force majeure, sehingga mengakibatkan kerugian dan tidak akan terutang PPh. Nah, ini kondisi pandemi COVID-19 ini bisa dibilang force majeure, guys. Jualan nggak bisa, gitu ya. Segala hal juga menjadi sulit, pergerakan menjadi sulit, guys.
Intinya jadi jualan susah nih guys. Ya, jadi bisa mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak. Oke, kemudian lagi guys, ya, yang itu tadi baru yang pertama ya, karena ada 3 hal. Oke, bisa juga karena wajib pajak dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh. Karena berhak melakukan kompensasi kerugian, memperhitungkan besar kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat kompensasikan yang tercantum dalam SPK ketahuan PPh atau SKP, surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan pinjaman kembali. Ini efeknya dari penetapan dulu guys, ya, oke. Atau memang ada kompensasi kerugian fiskal yang masih dapat diperhitungkan, bisa dia minta ini. Oke, kemudian wajib pajak yang dapat membuktikan PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang terutang. Juga bisa guys, minta guys. Misalnya angsuran 25-nya gede gitu ya. Ya gitu ya, 25-nya gede. Omsetnya turun guys. PPh badan otomatis kan lebih kecil daripada yang sudah disetor bulanan. Nah, kemudian dipotong lagi ya, lebih bayarnya makin gede jadinya guys ya. Oke. Nah, yang terakhir wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan PPh final. Dia bisa minta apa tadi? Yang kedua, permohonan pembebasan pemotongan pemungutan pajak SKB PPh. Nah, guys, SKB PPh ini domainnya DJP ya guys ya. Jadi kita ajukan aja dulu diterima atau tidak balik lagi ke DJP guys. Gitu ya. Oke, kalau misalnya memang ini silakan ajukan ya. Karena kemarin aja ada yang bilang gini, apa sih nggak usah aja ya bayar-bayar angsuran-angsuran pajak atau apapun namanya gitu kan ya. Soalnya pada saat ditanya nggak dikasih guys. Tapi coba aja dulu guys, karena ini kita balik lagi ke konsep bahwa pajak itu kan mengambil buah, bukan menebang pohon. Jangan sampai ini pohon tumbang semua guys. Wajib pajak yang menunjang penerimaan negara itu kan kita nih wajib pajak. Kalau dalam kondisi begini, waduh. Oke, lanjut lagi guys. Hak yang ketiga guys, mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan dalam hal terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Nah, di sini ada beberapa kondisi guys. Pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, itu ya. Oke, ini kondisi-kondisi ini mestinya butuh ini juga ya, butuh bukti ya. Lanjut lagi guys. Pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di Biro Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang tidak disetujui. Oke, kondisi kedua guys, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak terkait dengan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait dengan penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Oke ya, jadi ini kita bisa meminta hak kita nih mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kita juga diberi hak untuk melakukan pembetulan SPT. Ya, pembetulan SPT dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun nggak diperiksa, dan jangka waktu 5 tahun nggak diperiksa setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, guys, ya ya berarti kalau misalnya ada kesalahan kita bisa betulkan. Tapi kalau ternyata nggak diperiksa juga udah lewat, ya berarti udah luasa sementara gitu ya. Kecuali dia melakukan pidana pajak. Jadi sepanjang belum diperiksa dan belum lewat 5 tahun, guys, untuk yang normal ya, maksudnya normal di sini tidak rugi gitu ya, tidak lebih bayar. Oke, kalau kalau untuk SPT masa nih kemungkinan besar lebih bayar. Berarti lebih bayarnya ini, bentar, kalau bisa PPh badan ya lebih bayar atau rugi ya, dia cuma bisa dikasih waktu 3 tahun. Tapi kalau SPT masa ini sepanjang belum diperiksa 5 tahun masih bisa kita lakukan pembetulan. Tapi saran saya sih lebih baik jangan salah ya guys ya. Gimana caranya jangan melakukan pembetulan, kita tuh kayak kerja 2 kali jadinya. Oke ya, pembetulan-pembetulan ini nanti kita akan, pengurus PT ini kita akan cek nanti dalam mengapa kita perlu mempelajari Undang-Undang KUP guys. Nanti kita akan ada bahasan khusus terkait hal itu. Oke, kita juga punya hak mengajukan keberatan dan banding, ini juga sama ya. Nanti kita akan bahas juga di
mengenal KUP, flow-nya kayak apa sih di KUP gitu ya. Walaupun dia formalitas guys, tapi ini penting buat pajak. Termasuk juga mengajukan pemindah bukuan atas SSP. Oke, kemudian guys, ya itu tadi hak kita juga ya, mengajukan permohonan pemindah bukuan bila terjadi kesalahan guys, kesalahan pengisian NOP, SSP lah gitu ya, salah teknis, salah perekaman dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, oke ya, jadi ada berapa nih? Kurang lebih ada 6 juga guys, sama ya kayak yang ini, kayak yang kewajiban guys. Ada 6 jenis juga. Nah ini dia guys. Jadi meminta bukti potong, nah ini ada dasar hukumnya guys ya. Oke, mengajukan permohonan pembebasan pemotongan pemungutan pajak, ini guys, masih berlaku. Pembutuhan SPT, ini semua guys peraturannya. Mengajukan keberatan dan banding, mengajukan permohonan pemindah bukuan atas SSP, mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pemotongan pemungutan pajak. Nah, itu dia guys, hak-hak yang dapat di ini ya, hak-hak yang dapat diajukan oleh WP. Oke, ini tadi guys ya, hak-hak yang dapat diajukan oleh WP ini ada 6 guys. Bukti pemotongan, permohonan pembebasan, itu semua ada dasar hukumnya guys ya. Baik lagi ya, inilah hak-hak yang dapat diajukan oleh setiap wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak. Oke guys, kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam pembahasan kewajiban pajak di segmen sebelumnya guys, sempat dibahas masalah sanksi-sanksi. Oke, nanti sanksi-sanksi ini kita akan kupas lagi ya. Yang pertama sanksi yang paling ringan guys, yang paling ringan ya, itu adalah terlambat dalam menyampaikan SPT, tidak atau terlambat penyampaian SPT. Sanksinya tadi 100.000 ya. Sanksi karena adanya pembuatan SPT juga sama guys. Ya, kalau belum diperiksa, maka di sini dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang di-store, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal bayar. Bila sudah dilakukan pemeriksaan pajak, sanksinya adalah berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Bila sudah melakukan pemeriksaan di Dijen Pajak, sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau harus dilunasi sebelum seperti disampaikan. Jadi kalau kita pembetulan SPT, tapi tadi saya bilang ya kalau bisa jangan ada pembetulan, kalau bisa semuanya 100% benar, zero error kayak bisa. Karena kalau ada pembetulan dan ternyata menambah pajak yang harus dibayar, ya ada sanksinya guys. Ada sanksinya di sini, pembetulan SPT juga. Nah, terlambat menyetor pajak. Sama ini juga guys. Tadi sudah sempat dibahas ya. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo sampai dengan saat pembayaran. Oke, sanksi karena penelitian SPT atau Dijen Pajak. Kurang disetor, salah ketik, salah hitung, ya, sehingga pajak kurang disetor, sanksi 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Sanksi karena pemeriksaan pajak, guys. Oke, pemeriksaan, sanksi bunga 2% sebulan, tidak disampaikan pada waktunya, sudah ditegur secara tertulis, sanksi 100% dari kurang dipotong atau disetor. Kemudian, guys, bila ada lagi sanksi karena adanya SKP tambahan guys, atau SKP KBT namanya ya, sanksi kenaikan 100%. Oke, setelah dosa 5 tahun perbuatan SKP KBT melakukan pindahan pajak akan diikuti dengan sanksi bunga 48%. Sanksi karena bunga penagihan kalau ternyata sudah ditagih ya, tindak penagihan sudah dilakukan tapi tidak dibayar-bayar, sanksi kena bunga 2% sebulan. Oke, kalau misalnya kita nggak mampu bayar pajak, minta penundaan pengangsuran, maka ada lagi sanksi bunga, guys. Lalu tentunya ada pidana karena kealpaan atau karena sengaja ya. Oke, guys. Jadi ya
Pemotongan pajak ini guys, sama seperti konsep pajak yang kita sudah sempat bahas di materi sebelumnya ya, di video Android Channel sebelumnya. Dia itu memaksa. Jadi kalau memang sudah punya kewajiban plek sebagai pemotong, tidak melakukan, ada paksaan-paksaan berupa sanksi pajak guys. Oke ya, kita sampai di sini dulu pengenalan terkait dengan pemotongan pemungutan PPh ya. Di program berikutnya nanti kita akan melanjutkan lagi pengenalan jenis pajak yang lain. Tapi untuk pemungutan pemotongan PPh kita langsung akan bahas per jenis pajaknya masing-masing. Ada PPh pasal 21 sendiri, ada PPh pasal 23 sendiri, dan sebagainya. Oke guys, sampai jumpa di video Andrix Channel berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Juga terima kasih sudah like, share, dan subscribe ya guys. Jadi jangan lupa subscribe lagi guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.